Ada membangkitkan potensi. Nah, di dalam diri kita kan ada fungsional, organ tubuh di dalam kita itu mempunyai fungsional masing-masing ya, dan itu saling melengkapi. Gitu. Ono jantung, ono darah, ono jiwa, ono roh, ono sukma, dan macam-macam, dan kita harus bisa memahami kinerja itu. Ketika kita bisa memahami diri kita, bahwa makanya kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya, maka dibilang mojo yang manunggaling kawalan Gusti, kita sudah manunggal dengan apa yang menjadi esensi Tuhan itu sendiri. Satu jiwa, satu warna dengan unsur Tuhan. Nah, kalau kita hanya menjalani wis pokoknya aku nglakoni apik, nah tanpa kita memahami kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan ini, makanya kan am I, siapakah diri saya? Nah, kan kadang-kadang di dalam suatu atau ajaran tertentu kan tidak dianjurkan untuk melatih itu, mengolah itu, mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa mengetahui diri kita yang sebenarnya, maka timbullah yang namanya kesadaran, sadar diri, diarani ilmu tahu diri. Kalau orang kalau sudah tahu diri kan, oh aku urip ini bumi, hidupku dengan alam, minum dengan air. Kadang-kadang kan kita minum gini, kita asal minum, tapi kita nggak menyadari bahwa ini adalah kehidupan, ini adalah Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu artinya hidup. Dimanapun keletakan benda yang sifatnya dari alam ini yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Nafas ini adalah perwakilan dari Tuhan itu sendiri karena memberikan kehidupan. Makanya yang disebut Tuhan itu adalah hidup, sumber hidup, sumber kehidupan. Air asalnya dari mana? Dari Tuhan. Ini berikan kehidupan. Kita diberikan Tuhan, kehidupan sama Tuhan melalui air. Apakah ajaran itu melatih untuk menyadari itu? Kita mandi, kita menyadari Tuhan sedang mandiin kita melalui apa? Melalui air, agar badan kita bersih. Pengecasan, kalau kita tergiur air kan ada unsur energi, ionisasi, akhirnya membersihkan ion-ion negatif, penetralisir sifatnya. Berarti di situ kita dituntut untuk selalu mengamati dan menyadari. Kesadaran itu yang sepele sebenarnya, yang tiap hari kita lakukan dan kita sadari. Iya, ini sebenarnya kan penting tambah menarik ini. Apa yang diulas ini, apalagi itu mengenai ketuhanan tadi, mengenai jiwa, ruh apa dan sebagainya. Itu sebenarnya masih banyak yang bingung itu. Itu kan sebenarnya kan penting sekali, tapi hal itu setiap hari yang kita lewati, ya kan gitu. Kesadaran kan banyak, ada kesadaran nafas, gitu. Sebenarnya kalau kita menyadari nafas itu juga kurang. Di dalam tubuh kita itu ada jantung. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana, apa itu Mas light worker itu? Terus itu kan cahaya. Terus apa terus tujuannya, apa misinya dengan Mas Dinus itu mengumpulkan dan menghimpun para light worker itu? Saya ambil pengertian light worker itu apa? Light itu kan cahaya, worker adalah pekerja. Berarti kan mereka bekerja melakukan perjalanan kehidupannya untuk menghasilkan cahaya. Dan dari cahaya-cahaya ini dikumpulkan menjadi suatu keselarasan. Yang namanya arus yang satu frekuensi, gitu. Nah, dari semua light worker ini tidak ada suatu perbedaan atau kontra lah. Semuanya bisa sefrekuensi. Saya mengumpulkan anak muda-muda yang bisa sefrekuensi semuanya. Nah, ketika ada kesewarnaan frekuensi ini, otomatis akan memudahkan untuk pembangkitan generasi, Pak. Itu pembangkitan energi itu dari cahaya ini dibangkitkan lebih bercahaya lagi. Awalnya dari 5 orang, 7 orang, 10 orang, 40 30 orang, tambah terus, saya tambah terus. Saya mengambilnya gini, jadi memang saya selektif. Nah, fungsinya spiritual itu kita tidak melihat secara fisik, tapi
entitas atau cahaya yang ada di dalam dirinya itu ada cahaya. Contoh misalkan ini, oke, ada cahaya ini, tak tarik. Ini orangnya pasti orangnya berfrekuensi, gitu. Karena orang yang frekuensi tinggi, mempunyai frekuensi tinggi, itu otomatis dia cenderung punya kerendahan hati. Karena orang yang berilmu belum tentu dia punya frekuensi yang tinggi loh Pak. Tetapi orang yang biasa, dia mempunyai sifat kerendahan hati dan lebih membuka diri untuk menerima sebuah pengetahuan, itu justru malah mempunyai frekuensi yang tinggi. Tapi kalau orang mempunyai keilmuan, merasa dirinya itu berilmu dan berkemampuan, tetapi dia merasa sombong, ego tinggi, dan dia merasa benar dengan apa yang ia jalani dan ia yakini dan ia ketahui, itu justru orang yang frekuensinya rendah. Jadi yang namanya frekuensi itu tidak jaminan orang itu sakti atau tidak, berpengetahuan, bukan berpengetahuan, berkemampuan lah gampangnya, punya kelebihan ini, kelebihan itu, bisa ini, bisa itu, tidak jaminan. Tapi yang menjadi frekuensi tinggi itu ketika orang bisa membuka dirinya untuk terus belajar, meningkatkan kualitas yang ada di dirinya. Nah, sekarang ibaratnya gini, kita untuk menerima sesuatu kan harus kita mengosongkan gelas, kita harus kosong dulu, gitu. Kebanyakan kan orang merasa ego diri, merasa benar, gelasnya selalu penuh. Nah, untuk menerima sesuatu kan kita harus mengosongkan diri dulu, mengosongkan gelas yang ada di dalam diri kita, menerima, bertawan, masuk, disaring, kita analisa. Kalau ini terkait dengan lagi viral Mas, di medsos terkait munculnya ras Pleiadian, dan ini merupakan ras kuno yang mengetahui tentang sejarah dari evolusi bumi. Dan ini kenapa sekarang kok muncul kembali fenomena ini, ada apa dengan bumi kita ini? Hidup itu, dunia itu penuh dengan misteri ya. Betul Mas. Sebenarnya kan ya disebut Pleiadian itu kan ras perbintangan. Kalau orang Jawa itu orang Jawa mengatakan itu adalah rasnya para dewa. Makanya kan ada suatu tempat yang disebut Pleiades, ya kan? Pleiades itu kan mereka negeri para dewa yang berada di angkasa sana. Nah, dulu revolusi kehidupan itu kan berasal dari reptilia Mas, ya kan? Awalnya dari ras loh, selain tumbuhan, ya kan? Dulu kan dari awalnya kan dari tumbuhan, makanya kan orang Jawa ngarani bilang wit atau wit-witan, artinya wiwitan yang mengawali dari lumut, tumbuh berkembang menjadi pohon sampai akhirnya pohon-pohon yang mati terproses dengan humus, humunisasi, akhirnya timbul bakteri, akhirnya tumbuh hewan-hewan laut, hewan-hewan air, akhirnya tumbuh hewan-hewan darat yang berbentuk reptil. Makanya kan dulu kan yang namanya hewan purba kan seperti hewan-hewan reptil semua, bahkan yang sifatnya besar dan kecil. Nah, dari kepunahan itu akhirnya terhumunisasi oleh bumi atau tanah ini, akhirnya tumbuh berkembang berjuta-juta tahun, tumbuh revolusi lagi, akhirnya terbentuk manusia hingga ada penyempurnaan manusia hingga sekarang. Nah, pada waktu itu ada terjadi setengah hewan setengah manusia itu kan masih punya keadapan yang lemah. Jadi keadapannya itu kan belum menjadi makhluk yang sebenarnya sempurna. Nah, akhirnya turunlah para yang disebut Pleiadian itu kan sebenarnya entitas dari para dewa atau perbintangan. Perbintangan itu ya bagian dari entitas dewa itu. Mau dibilang starseed itu adalah biji cahaya atau butiran cahaya. Nah, bijinya cahaya semesta itu kan mungkin bagi alam semesta itu biji, bagi kita ya gede banget, gitu kan Mas. Nah, itu telah memberikan istilahnya turun ke bumi, kalau dikatakan istilahnya gitu, turun ke bumi untuk berinkarnasi pada generasi reptilian ini. Nah, akhirnya terjadi tingkat kecerdasan
yang waktu itu dikenal yang namanya Homo sapien, gitu Mas. Nah, akhirnya timbul suatu daya intelektualitas dan spiritualitas. Ketika pertama dibangun itu daya intelektualitas itu akal, Mas. Ya kan? Makanya Homo sapien itu kan dulu dikenal sebagai Homo yang cerdas, manusia purba yang punya kepandaian, pemikir. Nah, akhirnya menggunakan akal-akalnya untuk melakukan sebuah karya. Pertama dari akalnya dulu yang dibangun. Setelah akalnya ini mulai tercipta, akhirnya kematangan secara spiritualitas. Dari revolusi dari zaman ke zaman, jadi sifatnya Pleiadian ini menuntun, membimbing para ras dari epitelia ini menjadi makhluk yang sempurna hingga sampai tercipta ras di zaman Lemuria. Waktu itu pada masa yang namanya keilmuan yang sangat tinggi, Mas. Teknologi-teknologi dalam zaman era Lemuria dan Atlantis itu kan dulu teknologinya sangat luar biasa. Nah, ketika sudah mencapai tingkat perkembangan yang sudah selayaknya dia menjadi khalifah di bumi ini, dari generasi reptil ini menjadi generasi yang manusia sejati, akhirnya ras dari Pleiadian itu meninggalkan bumi dan dari sudah yang berkembang menjadi spiritual dan intelektualnya sudah bagus, maka dari generasi manusia ini akan berkembang dengan sendirinya. Tetapi karena dengan pertambahan pertumbuhan, kelahiran, akhirnya sampai pada puncak kepadatan itu akan melahirkan penderitaan dan keangkaran murkaan lagi. Nah, akhirnya sifat-sifat reptilian ini akan kembali timbul lagi, sifat yang keadapan itu loh. Makanya dibilang zaman sekarang itu manusia seperti hewan, gampangannya tingkah lakunya itu sudah tidak punya perikamanusiaan. Nah, dari ini jadi memang setiap perubahan peradaban di dalam bumi ini kan selalu berulang kali, Mas. Nah, itu yang dinamakan transisi perpindahan peradaban. Nah, setiap ada pergantian peradaban ini, para yang disebut Pleiadian ini turun ke bumi untuk mengembalikan, dalam arti apa? Itu sebenarnya memberi pelestarian kehidupan makhluk ini agar tidak punah. Contohnya di dalam kisah Nabi Nuh dulu, itu juga seperti itu. Para Pleiadian ini turun kembali membimbing orang-orang itu, akhirnya dari sebagian segelintir orang ini yang namanya terserahkan atau orang zaman sekarang dibilang orang pinilih. Nah, itu kedatangan para Pleiadian lagi, mulai dibilang itu bagian dari leluhur kita sebenarnya. Nah, akhirnya dibimbing lagi tentang pengembangan atau pengolahan spiritualitas, akhirnya bangkit lagi. Keadapan-keadapan ini yang akhirnya mempunyai sifat hamayu hayuning bawono atau pelestarian alam semesta. Nah, dengan adanya ini nanti hanya istilahnya gini, tidak semua kepadatan ini akan dianugerahi atau didatangi, diinkarnasi dari ras Pleiadian ini. Makanya dibilang orang-orang pilihan. Nah, nanti orang-orang yang pilihan ini yang orang yang terselamatkan dari perubahan peradaban ini. Karena apa? Ini kan sudah mencapai tingkat kepadatan manusia hingga menghasilkan angkara murka yang terlalu berlebihan, akhirnya merusak keseimbangan alam. Nah, ini para Pleiadian ini mengetahui sistem kinerja alam itu agar mencapai tingkat keseimbangan. Jadi ketika bumi atau alam ini menerima ketidakseimbangan ini, mereka akan turun bercampur tangan untuk mengembalikan keseimbangan dengan melalui siklus inkarnasi. Nah, siklus inkarnasi ini mereka akan membimbing generasi reptilian itu menjadi manusia kembali, menjadi manusia yang beradab, manusia yang mau memahami hayuning bawana atau mempunyai sifat melestarikan. Nah, dengan itu nanti sebagian orang yang dari kepadatan ini sebagian dilestarikan, disempurnakan secara jiwanya menjadi para pencahaya ini.
ini, dan sebagian ini dari kebadatan itu akan dihilangkan. Jadi memang itu memang menyesuaikan dari genetikanya, dari misalkan kita punya eyang-eyang dahulu mungkin dulu masih mempertahankan tirakat kayak dibilang, ya kan, mbah-mbah kita tuh punya tirakat. Dari semua keturunan itu pasti dari salah satu, dua atau tiga keturunannya itu mempunyai suatu kelebihan yang mereka diinkarnasi oleh yang namanya ras Pleiadian itu, ya mereka akhirnya terbangkitkan spiritualitasnya. Itu berkaitan dengan perkebangkitan spiritualitas juga, karena itu juga itu berkesinambungan. Jadi antara leluhur kita dengan mereka akan bekerja sama untuk mempertahankan populasi makhluk yang ada di bumi ini. Dan makanya dari sifatnya kita ini kan makhluk yang masih 3 dimensi ya. Dari sifat yang punya hanya sifatnya dimensi 3 akan dinaikkan atau di-upgrade pada jiwa-jiwa yang punya kemampuan 5 dimensi. Dimensi 5 atau 5 dimensi. Kemampuan 5 dimensi ini akan selaras dengan kemampuan para dewa. Jadi cahaya-cahaya yang sifatnya mempunyai sifat tahu tentang keseimbangan alam semesta ini. Dengan begitu maka alam ini akan menerima keseimbangan lagi, bumi ini akan timbul keselarasan lagi. Maka disebut ini zaman pencerahan, zaman penuh kedamaian. Makanya kan untuk mendapatkan hal seperti itu kita harus meningkatkan frekuensi kita dengan apa? Yaitu tadi yang saya bicarakan tadi, kita membuka cara pandang kita untuk lebih luas, membuka mata kita selebar-lebarnya bahwa pengetahuan hidup ini tidak hanya segelintir pada sebuah ajaran tertentu atau golongan tertentu. Dan kita harus mempunyai sifat kerendahan hati untuk menerima kelapangan dada, membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima segala pengetahuan yang sifatnya positif. Nah, dengan kerendahan hati itu akan membuka diri kita, akan terdorong mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Nah, akhirnya dengan adanya peningkatan kualitas diri kita akan bisa menyeimbangkan atau menyesuaikan dengan kemampuan atau cahaya yang sifatnya 5 dimensi itu tadi. Kaitannya apa Mas, munculnya ras Pleiadian dengan kebangkitan spiritual Jawa? Karena memang mereka kan yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam semesta, Mas. Gitu. Jadi gini, bumi ini kan mempunyai gelombang, Mas. Makanya kan bumi kan juga ada suaranya. Suaranya. Bumi ini mempunyai suara. Nah, suara dari bumi ini juga tergantung pada penghuninya. Padahal popularitas manusia ini menguasai, mendominasi semua kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ketika manusia-manusia dari seluruh bumi ini frekuensinya rendah, maka itu juga akan mempengaruhi frekuensi dari planet kita itu juga rendah. Nah, ketika penghuninya ini didatangkan, ditugaskan para Pleiadian ini untuk menjamah para generasi-generasi sekarang ini, akhirnya mereka pada meningkatkan frekuensinya. Ketika orang dari sekian, 1 orang, 2 orang sampai sekian banyak orang ini terbangkitkan spiritualitasnya, maka akan terbangkitkan, ada peningkatan frekuensi dari mikrokosmos ini. Nah, dari sekian banyak mikrokosmos atau manusia yang melingkupi di bumi ini ada peningkatan frekuensi, maka juga itu akan meningkatkan frekuensi yang ada di dalam bumi ini. Karena apa? Mikro dan makro itu saling berkesinambungan. Ketika mikronya dari keseluruhan mikro ini mempunyai frekuensi rendah, maka bumi ini juga akan mengalami frekuensi yang rendah. Ketika bumi ini mengalami frekuensi yang rendah, maka itu mengarah pada sebuah kehancuran. Nah, dari arah yang menuju kehancuran ini maka diturunkan para Pleiadian, starseed, butiran cahaya atau biji cahaya, yaitu kalau dari alam semesta kan ukurannya kecil, Mas. Akhirnya mereka tersebari cahaya-cahaya. Nah, Pleiadian ini tidak, jadi dia melakukan cahaya ini, butiran cahaya masuk ke dalam organ-organ tubuh fisik manusia,
melalui jiwanya, melalui rohnya, semuanya organ yang berkaitan dengan tubuh kita, akhirnya ada peningkatan kualitas di dalam setiap pribadi ini yang tercerahkan atau terbangkitkan. Dari terbangkitnya 1, 2, 3, 100 orang, 1000 orang, jutaan orang, akhirnya semakin ada peningkatan frekuensi yang dimiliki oleh bumi ini. Nah, ketika bumi ini akan ada terjadi peningkatan frekuensi, maka di situ bumi akan kembali menjadi baik, terjadinya sebuah keseimbangan. Nah, dari keseimbangan ini juga harus berkaitan dengan translasi, rotasi, dan refleksi, yaitu yang namanya bencana alam, penyaringan. Makanya wong Jawa ki pari gabah diiteri, pari dayai gabah diiteri, penyaringan. Nah, ibaratnya cokro panggilingan. Jadi penyaringan ini memang bagi yang mempunyai frekuensi rendah, mereka akan dimusnahkan, dilebur, ya kan, menjadi unsur yang awalnya dulu dari tanah dikembalikan tanah, gitu kan. Tetapi bumi akan mempertahankan atau mengabadikan bagi mereka yang mempunyai frekuensi yang tinggi, mau meningkatkan frekuensi atau kualitas dirinya. Itu ketika orang bisa meningkatkan kualitas dirinya, maka dia akan ada peningkatan frekuensi. Dari peningkatan frekuensi ini membantu keseimbangan alam itu sendiri, gitu Mas. Jadi mereka Pleiadian itu paham tentang siklus kehidupan revolusi alam semesta.